Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonsa Konita dengan NIM 2107126232. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Wibisono yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan mengenai kasus kegagalan geoteknis diakibatkan kurang memadainya informasi penyelidikan tanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus kegagalan konstruksi dinding penahan tanah suatu rumah mewah di atas tanah lunak. Nah, keruntuhan terjadi saat dinding penahan tanah setinggi 2,5 meter selang 2 tahun ditinggikan menjadi 5,3 meter. Dari hasil penyelidikan tanah setelah dinding penahan tanah ini mengalami kegagalan konstruksi, di lokasi proyek hasil stratigrafi lapisan tanah menggambarkan adanya lapisan tanah lempung lunak setebal 6 meter yang terbentuk di atas lapisan tanah cemented sand. Kemudian selain stratigrafi lapisan tanah yang tadi, juga ada perbedaan muka air tanah. Diduga permukaan muka air tanah ini diakibatkan karena adanya fluktuasi muka air tanah pada danau di sekitar proyek tersebut. Dampak adanya fluktuasi ini bisa menurunkan kuat geser tanah. Oleh karena lemahnya informasi penyelidikan tanah tadi, maka penggunaan solder straws yang ujung straws diduga berdiri di atas lapisan tanah cemented sand tadi. Kondisi ini memungkinkan ujung straws tergelincir saat terjadi pergerakan tanah akibat penambahan tinggi DPT yang awalnya 2,5 meter tadi menjadi 5 meter. Nah, kita akan membahas lebih terperinci lagi mengenai mekanisme kegagalan dari dinding penahan tanah ini. Nah, untuk konstruksi dinding penahan tanah di proyek sendiri ini dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama didirikan pada tahun 2011 hingga 2013. Kemudian untuk mengikuti leveling tanah maka dibangun dinding penahan tahap kedua. Pada tahap pertama menggunakan konstruksi DPT, yakni suatu konstruksi gabungan dari fondasi straws 30 cm jarak 3 meter per jarak 3 meter dengan plat, pasangan batu kali dan geotekstil. Oleh karena diinginkan level tanah setinggi tanah sekitar bangunan gedung, maka tahap kedua dibangun DPT dengan konstruksi yang sama tetapi tanpa geotekstil. Nah, selanjutnya dilakukan penyelidikan tanah 2 titik bor dalam DB1 dan DB2. Dapat dilihat stratigrafi tanah tersebut sebagai berikut. Sesuai struktur lapisan tanah di atas, maka besar kemungkinan perbatasan antara lapisan tanah dengan konsistensi lunak medium dan cemented sand tadi merupakan bidang gelincir tanah bila terjadi sliding dalam. Nah, inilah yang menjadi masalah utama mengapa dinding penahan tanah mengalami kerusakan. Dikarenakan DPT tersebut berdiri di atas tanah lunak medium yang pada umumnya jenis tanah ini memiliki kuat dukung tanah yang rendah dan penurunan yang besar. Selain itu, lapisan tanah ini berada di atas lapis tanah cemented sand dengan nilai NSPT lebih dari 60, sehingga perbatasan 2 lapisan tersebut merupakan bidang gelincir akibat terganggunya lereng alami dengan adanya struktur DPT tadi. Kuat dukung tanah yang rendah pada area DPT akan mudah memicu terjadi ketidaksetimbangan pada tebing atau mudah terjadinya kelongsoran. Juga adanya pasang surut dari muka air tanah tadi akan mengubah perilaku mekanis dari tanah terkait dengan kuat gesernya. Selain itu, ujung fondasi straws tadi akan berada pada batas lapisan cemented sand juga tidak bisa menembusnya. Oleh karenanya, ketika terjadi pergerakan tanah lateral, kondisi ini menyebabkan fondasi besar kemungkinan bergeser atau tidak mampu menahan pertambahan beban arah lateral akibat perubahan level tanah yang harus dipikul sistem DPT yang ada. Jadi, ringkasan dari permasalahan utama ini, dinding penahan tanahnya mengalami kegagalan adalah yang pertama, permasalahan tanah lunak. Ini merupakan permasalahan utama. Nah, yang kedua adalah permasalahan posisi ujung fondasi straws tadi yang berada pada antara tanah medium dengan cemented sand atau pada bidang gelincir jika terjadi kelongsoran.
Nah, yang ketiga, permasalahan pasang surut muka air tanah yang bisa menurunkan nilai perilaku mekanis kuat geser dari tanah tersebut. Baik, sekian presentasi mengenai ringkasan kegagalan geoteknis akibat kekurangan informasi penyelidikan tanah. Saya Konsa Konita, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.